Sebenarnya kayaknya pas kayak first love gitu. Oh. Dan ceritanya kita baru ketemu, terus harus pisah lagi. Dan di beberapa hari sebelum pisah itu aku kepikiran lagu ini. Oh, ini yang sama orang Eropa ini? Nggak tahu. Oke. Tak biasa ku pikirkan apa yang dia rasakan. Kadang ego membuat buta. Katanya yang penting kau tidak ragukan. Oke, Kak Jesro. Halo Sobat WK, kembali lagi dalam program Bincang PW bersama saya Ari Pujiwaluyo. Kali ini kita akan berbincang dengan seorang narasumber wanita cantik. Dia baru saja terjun ke musik, padahal karirnya dia cukup cemerlang di dunia modeling, dan kita sambut yaitu Jesro. Hai. Halo Kak Jess. Halo. Apa kabarnya? Baik, apa kabar? Ijo lumut, bajunya Ijo ijo-ijo. semua ya? Iya loh, kayak tanaman pakis. Oke Kak Jess, apa kabarnya? Baik sekali. Baik sekali. Oke. Kak Jess ini belum lama baru merilis single perdananya dia yang berjudul apa Kak? Tak biasa. Tak biasa. Ini sebuah lagu yang cukup easy listening nadanya kalau saya sedikit dengar tadi, dan liriknya kayaknya sangat relate dengan kehidupannya dia atau kehidupan orang, kita tidak tahu, makanya kita cari tahu sekarang. Kak Jess, ini Tak Biasa lagu tentang apa Kak Jess? Lagu Tak Biasa ini sebenarnya menggambarkan tentang kisah cinta LDR. Tetapi sebuah reflection juga buat aku, karena di saat aku pernah menjalani hubungan LDR, aku sering jadi korban LDR. Oke. And even kalau mau deketin orang juga biasanya LDR. Dan di pikiran aku biasanya kayak semua tentang diri aku sendiri, seperti kok dia nggak kangen sama aku, kok SMS aku nggak dibales, apakah aku cukup untuk dia, kapan bakal ketemu lagi, kapan akan dapat kepastian. Pokoknya ini kenapa dan self doubt ini kayak pokoknya berjalan gitu buat aku. Tapi suatu hari aku mikirin gimana kalau aku nggak mikir tentang diri aku sendiri, tapi mikir dari sisi pandang orang lain. Dan ganti perspektif dari menjadi orang yang selfish jadi lebih selfless. Aku pengen lebih mengenal pasanganku, pikirkan perasaannya. Di bahasa Inggrisnya tuh kayak put yourself in another person's shoes. Jadi keluar dari perspektif dan masuk ke perspektif orang lain. Dan sebenarnya kalau melakukan itu, sebenarnya biasanya ego itu bisa dieliminasi dari rumusnya. Dan di saat itu aku merasa bahwa si LDR itu bisa diperjuangkan lebih baik, lebih dengan tanpa patah semangat lah. Oh, oke. Paling jauh LDR sama orang mana Kak? Paling jauh sama orang mana nih? Paling jauh kayak ke Eropa gitu. Oke. Bule ya emang tipikalnya kayaknya. Lalu ini lirik ditulis sendiri Kak? Lirik ditulis sendiri. Tapi kan LDR juga bisa Jakarta Bintaro, ya kan? Tapi Bintaronya, kalau Bintaronya di sektor 9 sih emang LDR. Udah beda kota. Iya. Antar kota dan provinsi. Tapi kalau masih di veteran kan belum. Iya, benar. Ini tulis sendiri liriknya? Tulis sendiri, tapi dibantu sama James C. Dan aku juga dibantu untuk vocal directing sama Barsena dan producing sama Kenny Gabriel. Tapi emang inspirasinya dari kakak datangnya atau mungkin dari James sih ini liriknya? Iya, jadi aku sama James itu cukup dekat sebagai teman. Dulu dia sempat juga tinggal sama keluarga aku, jadi kayak teman curhat lah. Kalau kenapa-napa pastinya aku curhat ke dia. Terus di salah satu curhat session kita, dia kayak, mending ini dibuat lagu daripada lu curhat-curhat doang gitu. Jadi kayak udah kita ulik-ulik, terus akhirnya dapatlah lagunya. Waktu itu pas ketika nulis lirik ini, di saat momen hubungan LDR yang seperti apa ke akhirnya dituangkan dalam lirik nih? Pasti kan nggak mungkin ini, pasti ada sebuah apa ya namanya ya, triggernya gitu. Ketika misalkan kakak udah sering LDR, terus ada sebuah trigger sampai akhirnya hubungan LDR ini kayaknya dicurahkan ke dalam lirik lagu, itu ketika momentum apa tuh? Ya, itu kayak ultimatum diri sendiri gitu sebenarnya. Aku sering kayak ya sedih karena si LDR itu, ragu, pokoknya kayak mikir kapan bakal ketemu lagi, pengen kepastian gitu. Jadi aku reflection aja sih sama diri sendiri, kayak gimana aku bisa melewati ini dengan cara yang lebih baik, yang lebih sehat. Dan itu sebenarnya
bisa dilihat dari lagu ini karena aku coba menggambarkan bahwa tak biasa aku pikirkan apa yang dia rasakan. Kadang ego membuat buta dan itu menurut aku sangat benar. Soalnya kadang-kadang orang gengsi kan, nggak mau jadi orang yang pertama yang aku tuh kangen sama kamu, kapan kita bakal ketemu lagi, kan gengsi, pengennya cowok yang dulu yang ngomong gitu kan. Betul. Jadi ya kalau semua hal itu dieliminasi dan kita berani untuk mengungkapkan perasaan kita, ya kayaknya lebih stabil sih, lebih balance gitu. Oke. Berarti ini lagu dibuat setelah hubungan LDR yang keberapa nih Kak nih? Ini kayaknya pertama deh. Yang pertama? Pertama. Oh. Ini kayak sebenarnya kayaknya pas kayak first love gitu. Dan ceritanya kita baru ketemu, terus harus pisah lagi. Dan di beberapa hari sebelum pisah itu aku kepikiran lagu ini. Oh, ini yang sama orang Eropa ini? Nggak tahu. Oke. Nah, terus apa ya, ini lama nggak sih Kak untuk membuat liriknya ini nih? Kayaknya gampang nih. Enggak lama. Bikin liriknya nggak lama. Mungkin lebih ke melody sama arrangementnya yang cukup lama. Ya. Oke. Berapa lama tuh Kak? Kalau lirik? Lirik sampai akhirnya jadi nih lagu. Kalau lirik sekitar sehari. Kayaknya kita udah ada kayak jinglenya udah ada. Demonya maksudnya nada itunya udah ada ya? Nadanya udah ada, nada dasarnya udah ada. Terus kalau sampai ke tahap production sama rekaman dan sebagainya cukup lama sih, sekitar 2-3 tahun. Kenapa tuh Kak? Karena nyari gimana ya, kayak nyari nada yang pas untuk memberi ekspresi yang aku inginkan. Nyari itu kayak aransemen yang pas ya? Iya. It took some time dan juga nyari tim yang benar untuk ngelakuinnya, yang tepat, yang cocok gitu ya. Emang sebelum yang sekarang nih kan mulai kayak easy listening cuman beberapa aransemen aja ya kalau nggak salah ya. Itu udah gonta-ganti berapa kali tuh Kak aransemennya, kan cukup lama nih? Sebenarnya gantinya cuma 2 kali. Oke. Kayaknya yang pertama masih basic banget lah. Tapi pas sekarang kan udah ada layers banyak gitu kan. Ada kayak tiba-tiba naik, ada pokoknya melodinya beda-beda gitu. Jadi ya aku sangat happy sama satisfied sih sama yang hasilnya sekarang. Oke. Ini dirilis tanggal berapa Kak? Ini dirilis kemarin tanggal 10 Januari. Oke. Yes. Udah lumayan lama ya? Udah 10 hari? Iya, 10 hari. 10 hari. Respon penggemar, respon teman-teman dekat Kakak lah, itu seperti apa setelah mendengar lagu ini? Puji syukur mereka suka, bilangnya lagunya relatable. Juga kan banyak temen aku, mungkin kayak emang lagi zaman atau gimana gitu, tapi sekarang banyak orang tuh ngelewati tahap LDR dalam hubungan. Jadi mereka ngerasa kalau ya sedih bisa dengerin lagu ini jadi semangat gitu. Jadi itu bikin aku happy dan bangga juga sih. Tapi ketika Kakak memutuskan mau untuk LDR gitu, mungkin poin apa sih di saat titik apa gitu? Ya udah deh mau di LDR, kan nggak banyak orang yang mau LDR ya, karena banyak orang yang mungkin dia tipikalnya itu hubungannya itu yang intensitas ketemunya harus sering, atau mungkin yang ya gesturnya itu kan beda ya kadang ya. Ada yang ya intensitasnya harus ketemu sering. Mungkin ada juga orang yang suka pacaran LDR karena mungkin dia merasa lebih bebas gitu kan, atau lebih luas gitu. Kalau aku sih tipe orang kayaknya yang lebih suka, aku cukup mandiri. Jadi aku suka menjalani hidup aku sehari-hari, aku tahu apa yang aku harus lakuin, dan aku suka juga punya pasangan yang fokus, yang tahu apa yang dia inginkan ya dalam hidup, dalam ya pokoknya misinya lah, dia punya misi. Aku suka orang seperti itu, dan aku juga percaya sebagai wanita kita juga harus punya mimpi, kita juga harus kerja keras untuk mencapai mimpi itu, dan kadang-kadang punya hubungan yang terlalu intens itu menghambatkan si hal itu untuk mencapai mimpi. Jadi ya aku suka aja kayak misalnya ya waktunya pacaran ya pacaran, waktunya kerja ya kerja, dan aku suka sama perbedaan itu. Oke. Dan ini jadi single perdana yang mungkin cukup personal juga nggak sih Kak buat Kak Jess ini nih? Iya, personal sih. Personal banget. Tapi juga kayak aku nggak apa-apa untuk sharing, soalnya ini sesuatu yang kayak benar-benar membuka mata aku, dan semoga orang lain juga bisa relate dan juga bisa ngerasa kayak bener juga ya, sebenarnya kalau misalnya gue nggak egois dan gue kayak mikirin sisi pandang orang lain, ya gue juga bisa ngerasa lebih nyaman sama hubungannya gitu. Orang yang jadi inspirasi lagu ini udah denger belum?
Nggak tahu itu. Kayaknya juga nggak ngerti bahasa Indonesia. Oh, bule. Kayaknya nggak ngerti bahasa Indonesia, berarti bule nih. Orang yang jadi inspirasinya. Oke. Kak Jess, tapi kalau nggak salah sebelum Kak Jess memutuskan untuk rilis single perdananya gitu, terjun ke musik kan, perjalanan karir Kak Jess dimulai dari modeling ya kalau nggak salah ya? Iya, betul. Itu boleh cerita sedikit nggak sih awal mulanya Kak terjun ke modeling seperti apa? Iya, aku mulai modeling di umur 14 tahun, pas masih SMP, kelas 2 kayaknya. Dan itu sering bolos sekolah, soalnya itu kayak lagi sering-seringnya mungkin karena aku baru kayaknya. Oke. Iya, itu mulai tinggi badan juga, udah 176 cm pas umur 14 tahun. Jadi sekarang berapa? 182. 182? Ya. Oke. Iya, so di saat itu modeling banyak, sempat bolos sekolah, akhirnya masuk homeschooling, sempat ikut Jakarta Fashion Week, Indonesia Fashion Week. Pokoknya kayak aku suka banget sih modeling karena aku emang suka fashion, kayak nyoba-nyoba baju baru, dan dengan melakuin modeling bisa nyoba-nyoba baju yang sebenarnya kalau misalnya ke toko sendiri nggak akan dipilih atau nggak akan dicoba. Jadi lebih bervariasi lah, karena bisa jalan di fashion show atau bisa photoshoot dan sebagainya. Dan ya sampai aku lulus sekolah, aku lulus SMA di Australia, sempat ikut agency di Australia juga dan modeling beberapa kali di sana. Tapi kalau sekarang ini udah cukup jarang sih. Ya. Sempat ikut ajang-ajang kalau nggak salah ya? Iya, benar. Apa aja tuh Kak? Pernah ikut Miss Grand Indonesia. Miss Grand Indonesia waktu itu yang di bawah naungan siapa sih? Hah? Waktu itu yang nanganin siapa Miss Grand Indonesia? Ivan Gunawan. Ivan Gunawan. Iya. Oke, habis itu perjalanan di Miss Grand Indonesia seperti apa Kak? Baik, banyak belajar, aku dapat pengalaman banyak, belajar banyak dari Kak Ivan. Kita juga sempat syuting kayak reality show gitu sebagai Miss Grand itu. Soalnya itu Miss Grand yang pertama yang ditanganin sama Kak Ivan. So it was fun, seru. Ya, belajar banyak dan juga membuat teman baru, itu seru, dan kayaknya itu juga membuka pintu yang cukup banyak buat aku sekarang. Dan habis itu aku ikut Putri Indonesia, tapi nggak sampai tahap final, cuman sampai tahap jadi Putri Bali. Oke. Dan sempat ngundurin diri, dan itu ada reasons Berarti tertentu. emang dulu tinggal di Bali Kak? Atau mungkin Sekarang tinggal di Bali. Oh, sekarang tinggal di Bali. Maksudnya bolak-balik, keluarga ada yang di oke. Bali, ada yang di Jakarta. Jadi kalau misalnya aku ada free time, aku ke Bali. Itu Miss Grand tahun berapa Kak kalau nggak salah? Miss Grand itu 2020. 2020. Putri Indonesianya? 2022. 2022. Oh, oke. Berarti waktu pas mendapat pendidikan dari Kak Igun gitu dan timnya, seperti apa sih pendidikan? Maksudnya bekal apa yang diberikan sama Kak Igun nih buat kehidupannya Kak Jess? Banyak hal. Jadi dari ikut pageant aku tentunya belajar gimana bisa present myself dengan cara mungkin yang lebih baik, lebih proper, lebih sopan. Aku juga belajar makeup. Sebelumnya aku nggak bisa makeup, aku nggak bisa hairdo. Sekarang udah kayak lebih mandiri, bisa lakuin hal itu semua sendiri. Dan juga kayaknya kayak pembawaan diri aja sih, kayak cara berbicara, cara berkomunikasi, sopan santun. Itu sangat terbantu karena diajarin Kak Ivan and everyone Itu on the Kak team. Ivan langsung? Iya. Oh, oke. Mungkin sempat selama apa namanya ya, pendidikan apa sih namanya tuh, selama di karantina gitu, mungkin Kak Jess sempat kayak dapat notis gitu langsung dari Ivan nggak sih? Ada momen itu nggak sih atau seperti apa? Kak Ivan itu sangat fokus sama, kan finalisnya cuma 5 di saat itu. Jadi oke. benar-benar fokus, dan kita juga pas syuting reality show itu kita tinggal di satu gedung, jadi kayak ya emang setiap hari ketemu, and banyak kayak sharing pendapat dan cerita-cerita. It's like a family, seru sih. Nah dari Miss Grand itu mungkin perjalanan karirnya kemana lagi sih Kak? Kalau dari Miss Grand Indonesia ya? Iya, dari Miss Grand aku sempat ikut Putri Indonesia, tapi ya seperti yang tadi aku bilang, aku ngundurin diri. And then abis itu aku sempat ikut show kayak dating show gitu, namanya The Bachelor Indonesia. Oke. Dan abis itu Dating show? Iya, dating show. Serius? Iya. Beneran? Itu di mana di Indonesia emang? Iya, syutingnya di Bali. Oh. Iya. Oke. Ya. Sebelum masuk ke situ nih, maksudnya sebelum ada jadi ketika di Miss Grand itu, sebelum ke Putri Indonesia, ada kerjaan atau misi apa sih dari Miss Grand ini untuk dunia pageant atau dunia kecantikan itu?
Aku sebenarnya nggak sempat menang, jadi aku lebih ke support yang menang. Oh, oke. Dan yang ngebantu di sini di sana, kayak di mana kita bisa support, kita membantu yang finalis lain yang nggak menang maksudnya. And then kita sempet ya dapat opportunities lah, kayak misalnya aku sempet ikut private showing buat Louis Vuitton beberapa kali. Dan menurut aku itu kayak pintu yang terbuka dari ikut Miss Grand, dan pastinya juga aku bersyukur sama opportunity itu karena sekarang aku bisa di tahap ini ya pastinya juga ada. Berkat Ivan Gunawan ya. Iya dong. Nah, Putri Indonesia gagal lagi. Itu kakak keluar kenapa tuh? Ada kayak reasons internal aja sih. Oh, Iya. oke. Memang reason maksudnya itu merasa nggak yakin kah atau memang ada sebuah insecure yang besar gitu sampai akhirnya kakak mundur atau seperti apa? Lebih ke kayaknya waktunya nggak tepat. Aku kurang preparation buat ngikut ajang lagi, dan juga merasa bahwa aku pengen gimana ya ngomongnya? Aku pengen give my best, dan di saat itu aku belum bisa give my best gitu. Oke. Dan selain itu kita juga ada beberapa like challenges sama ya kontrak gitu-gitu. Iya. Ikut lagi 2025 mungkin? Aku pengen ikut lagi suatu hari, tapi matengin dulu seperti yang semua orang bilang. Ya, aku sangat bersyukur juga karena punya sekarang fans dan pageant lovers yang ngedukung, dan pastinya juga ngedukung karir nyanyi aku, dan ya aku bersyukur sama komunitas yang aku dapatkan dari ikut pageant pastinya. Oke, masuk ke acara dating, kenapa ikut itu tuh? Karena Apa namanya, The Bachelor ya? The Bachelor. Oke. Iya. Jadi aku lulus 2020 dan aku sempet setahun ya sekolah sampai lulus, tapi sekolah aku tuh kayak nggak sekolah tradisional. Jadi nggak begitu bikin banyak teman. Oke. Jadi kayak seperti homeschool gitulah, tapi datang face to face. Ada sekolahnya ada ya? sekolahnya, tapi teman-temannya tuh nggak banyak. Jadi ketemunya sama guru. Dan di saat itu aku mutusi bahwa aku tuh pengen pas selesai sekolah, pas udah lulus, aku pengen punya pengalaman banyak sebelum aku belajar lagi. Karena aku pun di saat itu nggak tahu mau ngambil jurusan apa, nggak tahu passion aku di mana. So aku mau cari tuh. Aku bilang aku pengen setahun, aku pengen gap year, aku pengen pokoknya banyak pengalaman. Terus dari situ mungkin aku bisa tahu aku mau belajar apa ke depannya, aku pengennya apa gitu. Soalnya emang kayaknya banyak deh orang 18 tahun terus disuruh pilih mau jurusan apa, itu sebenarnya itu cukup susah loh milih jurusan di umur semuda itu. Sebenarnya you don't know what you want yet kan. And so aku ya mutusin untuk gap year, dan ternyata itu sempet COVID, jadi gap year yang seharusnya setahun jadinya 3 tahun. Oke. Makanya aku ikut pageant, makanya aku ikut dating show. Tapi kalau si dating show itu ya sama kayak lebih ke cari pengalaman, trying something new. Ya coba-coba aja sih jujur. Cari teman juga ya? Iya, nyari teman. Nyari pacar juga, nyari jodoh juga? Enggak juga sih, aku nggak masuk ke situ untuk dengan pikiran kayak, aku bakal menang. Enggak, cuman kayak bener-bener iseng, siapa tahu seru, siapa tahu ya ini satu sekali pengalaman dalam hidup ya nggak sih, kayak kapan lagi kamu bakal ikut kayak sesuatu yang se-random itu. Dan dapat pasangan juga kah setelah acara itu, atau seperti apa? Dari acara itu maksudnya? Iya dapat sebenarnya. Oke. Akhirnya dapat. Ya. Itu model kayak ajang acara di Indonesia juga nggak sih? Kan ada tuh kalau nggak salah. Oh, yang kayak tet gitu? Iya, betul. Bukan, beda banget. Oh, beda. Beda banget. Lebih kayak gimana dia? Ini lebih ke, ada satu laki-laki, terus ada 19 perempuan. Si satu laki-laki ini setiap harinya ngajak semua wanita ini ngedate, tapi satu-satu, dan juga ada yang ngegroup. Terus di setiap 3 hari dia harus ngasih bunga ke yang dia inginkan. Sampai tinggal ya ada 2, terus nanti dia pilih yang mana yang dia mau gitu. Oke. Dan kakak masuk ke berapa episodenya? Sampai akhir. Oke. Iya. Perjalanannya unik juga ya. Ya seru, pokoknya kayak pergi kencan dengan hal-hal yang mungkin sehari-hari aku nggak bisa lakuin. Kayak misalnya aku naik helikopter, pergi ngedate naik helikopter, terus main ATV, main ke Curug, kayak pokoknya yang bener-bener memorable lah experiences-nya. Tapi sebelum ikut itu atau nerima tawaran itu emang di screening dulu ya, Kak? Iya, pada casting semua. Oh, casting? Iya, itu kayak show, seperti show biasa gitu. Oke. Terus ya harus membuktikan kenapa kamu
bisa ikut show ini gitulah. Oh, oke. Iya. Iya. Lucu sih, konsepnya lucu sih. Lucu. Sampai akhirnya abis itu ngapain lagi Kak? Abis itu aku mulai fokus sama nyanyi. Oh, nggak ikut acara ya model kayak jadi model produk busananya di JFW kah atau mungkin di IFW kah atau apa? Sekarang udah lebih jarang sih, kecuali sama teman sendiri. Kan beberapa teman aku emang desainer, kalau misalnya mereka minta tolong aku lakuin. Tapi sekarang ya dunia modeling di Indonesia sekarang udah sangat maju, udah sangat kompetitif. Aku juga ngerasa kayak udah nggak cukup kurus untuk lakuin itu. Jujurly itu sih sebenarnya. Jadi lebih ke daripada kena mental karena ngerasa nggak cukup kurus gini-gini gitu, mending ya udah stop lakuin kalau pengen aja sih, bukan karena dikejar gitu. Oke. Sampai akhirnya ke musik. Kenapa terjun ke musik? Soalnya music sebenarnya is my passion. Aku dari kecil suka nyanyi. Dari umur 7 tahun aku suka makan di restoran Amigos di Kemang sama mama papa. Di situ aku suka naik ke atas panggung karena ada live music. Terus suka nyanyi, dari yang nggak bisa nyanyi sampai bisa nyanyi. Main ke Amigos setiap Sabtu. Sampai ya dari 7 tahun sampai sekarang lah aku masih ke sana setiap Sabtu jadi teman sama band. Jadi iseng aja naik ke atas panggung, nyobain nyanyi 1 lagu, 2 lagu sampai bisa akhirnya bisa. Terus mulai nulis sendiri. Soalnya opa aku penulis. Jadi kita di keluarga suka nulis. Dia penulis buku. And so ya dari itu aku coba bikin lagu sendiri. Ya temenan sama Jamesy. Itu lucu juga sih. Sebenarnya Jamesy itu kan dari Pelabuhan Ratu. Aku suka main ke Pelabuhan Ratu karena papa dan adik suka selancar. Dan kita sebenarnya teman keluarga. Dan suatu hari aku sama Jamesy main ke Curug. Terus pas jalan ke Curug, aku nanya kayak iseng aja, kamu suka bikin musik ya? Aku punya lirik banyak, tapi aku nggak punya orang untuk bikinin musik. Terus dia bilang, kamu punya lirik banyak, aku tuh punya musik banyak. Coba kita kerja sama gitu, coba aja iseng-iseng aja. Ya udah dari situ ya dia main ke rumah, kita suka jamming aja bareng, terus jadilah lagu. Dan yang pertama Tak Biasa. Jamesy cewek cowok nih, pertanyaan itu dulu. Cowok. Iya kayak adik aku. Kayak adik. Iya. Tapi nongkrongnya bahaya juga ya, Amigos setiap weekend loh. Itu kan sebuah itu family place. Paham, tapi itu adalah tempat yang tenar sekali dari dulu sampai sekarang loh ya kan. Sampai kalau misalkan kita lewat Kemang, itu pertigaannya sampai dibilang itu pertigaan Amigos. Oh iya, benar. Itu pertigaan Amigos. Oke, ke depan mungkin ada apa lagi nih dari Kak Jess? Kalau saat ini tuh aku lagi sering-sering main ke Blok M, suka bikin konten kayak gombalin orang dan juga dating sama orang random. Jadi aku nyamperin orang, terus aku ajak pergi makan, terus akhirnya dia yang bayar gitu. Sebegitu kesepiannya kah sampai akhirnya bikin konten itu atau lebih seru-seruan aja, seru-seruan. Teman saya mau ikut tuh. Teman saya mau ikut tuh kayaknya tuh yang di depan layar tuh. Itu iseng doang beneran? Iseng, lebih ke hal yang tak biasa. Oke. Selain itu mungkin ada keisengan apa lagi dari Kak Jess? Selain itu ya kita suka main juga kayak tebak tinggi. Jadi kalau misalnya dapet, ya tadi aku sebut lagi di sini. Pip, nanti di pip ya. Iya, tebak tinggi. Terus kalau misalnya menang dapat hadiah, uang gitu, kayak pokoknya games-games yang seru lah. Jadi pokoknya untuk ikutin keseruannya bisa follow aku. Nah, kan tadi bilang ngedate sama orang asal-asal, maksudnya asal aja gitu ya kan milihnya. Itu memang dari kakak, walaupun asal milih tapi punya kriteria pokoknya harus yang kayak gini nih? Enggak? Asal aja? Kan for fun aja, kita main-main. Nyamperin orang, itu orang sebenarnya kita ngelihatnya mungkin kriterianya orangnya juga lagi sendirian, diajak ngobrol lucu kali ya. Ya udah, gitu. Terus aku samperin kayak. Tapi seberani itu Kak? Kak Jess seberani itu? Pertamanya enggak, tapi sekarang udah lebih berani. Sering di reject sebenarnya di Blok M itu. Aduh, udah jalan berapa lama tuh Kak? Udah 2 bulan 3 bulanan lah. Iya. Seru sih. Oke. Makan pancong, pokoknya nyobain hal-hal yang baru. Tapi melakukan itu statusnya punya pacar atau lagi sendiri? Enggak punya pacar. Oh, pantesan. Makanya kalau punya pacar pun juga nggak apa-apa kali. Kan cuman iseng-iseng main-main. Betul. Setelah itu mungkin akan ada karya baru lagi dari Kak Jess? Aku pengen ngerilis cukup banyak lagu. Semoga setiap berapa bulan bisa ngeluarin single yang baru. Dan my dream itu sih, kan sekarang ini aku baru 1 single kan. Jadi kalau misalnya aku manggung atau apa, aku masih cover lagu orang. Aku pengennya bisa punya setlist sendiri. Oke. Kak
Jess, mungkin sebelum kita tutup nyanyi sedikit penggalan bait atau Boleh. lirik dari Tak Biasa ini mungkin. Boleh. Oke, 3, 2, 1. Tak biasa ku pikirkan apa yang dia rasakan. Kadang ego membuat buta. Katanya yang penting kau tidak ragukan. Oke, Kak Jess, terima kasih Kak Jess Terima sudah kasih juga. main ke Warta Kota. Seru banget. Semoga obrolannya ini bisa menginspirasi buat kalian semua yang tadinya nggak berani, akhirnya berani kayak Kak Jess gitu kan, ke sebuah tempat umum ngajakin orang ngedate dan ujung-ujungnya dia dibayarin. Padahal maksudnya dia mau bayarin ya kan. Plot twist. Iya, terus perjalanannya dia yang masih terus yang maksudnya dari iseng sampai akhirnya bisa mewujudkan mimpinya dia, di passionnya dia di musik dengan merilis single perdananya dia. Mungkin ini bisa jadi tolak ukur untuk keberanian seseorang, semua wanita, bahwa nggak semuanya apa yang kita pikirkan itu, nggak semuanya ketakutan itu nggak bisa kita lawan, harus kita lawan dan kita bisa meraih mimpinya. Dan sampai jumpa di obrolan bincang PW berikutnya bersama narasumber yang lain, dan see you, bye-bye. Bye.